Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, senang sekali jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi kali ini di Mutiara Kolbu TVRI Bengkulu. Dan untuk Mutiara Kolbu TVRI Bengkulu kali ini kita mengangkat tema mengenai tanya jawab dunia akhirat episode pertama. Dan di subtema kita yaitu mengenai hidup sekali harus berarti. Bersama dengan narasumber kita yaitu ada Bapak Kiai Haji Muhammad As-Somlan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, kita mengangkat tema bahwa mengenai hidup sekali harus berarti. Iya. Jadi kita akan berdialog tentunya dan tanya jawab tentang dunia akhirat. Iya. Tahu bahwa hidup kita ini memang harus cuma satu kali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan harus kita isi dengan bekal dan nantinya yang akan kita bawa ke akhirat yang akan kekal abadi tentunya. Iya. Boleh silakan sedikit tausiah singkat terlebih dahulu tentang tema kita hari ini, nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab mengenai hidup sekali harus berarti Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Para pemirsa sekalian TVRI, khususnya TVRI Bengkulu ini ya. Semoga semuanya mendapatkan rahmat, nikmat, taufik, sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini pendek, singkat, tapi sangat penting. Memang kehidupan yang sejati itu adalah nanti di akhirat. Itu kehidupan yang kekal dan abadi. Tapi kehidupan di akhirat nanti itu sangat ditentukan dengan kehidupan kita di dunia ini. Dan kehidupan kita di dunia ini itu tidak ada siaran tunda. Tidak ada pengulangan ya Pak? Iya, tidak ada pengulangan. Setiap orang diberikan kesempatan ya sekali. Dan itu memang bisa berbeda-beda. Umat-umat terdahulu ada yang umurnya ya cukup panjang. Ada sampai yang 1000 tahun, 500 tahun. Tapi kita umat Nabi Muhammad SAW ini, Nabi sebutkan bahwa umur umatku itu baina sab'ain atau baina sittin wa sab'ain. Antara 60 sampai 70. 70 tahun. Ya. Jarang yang kurang dari itu dan jarang yang lewat dari itu. Berarti pendek. Ya. Namun kehidupan di dunia yang pendek ini, bahkan Nabi menyebutkan saking pendeknya itu, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing. Aw abiru sabilin, atau seperti orang yang nyebrang jalan ya. Nyebrang jalan itu kan singkatnya. Iya. Nggak ada kan orang nyebrang jalan itu mau lama-lama di tengah-tengah jalan. Takut tertabrak Pak. Iya. Dan pasti orang nyebrang jalan itu kan ada yang mau dituju gitu. Jadi posisi kita di dunia itu kayak nyebrang jalan nih. Ada yang kita tuju. Nah, yang kita tuju itu memang nanti sangat lama. Itulah yang disebut dengan akhirat itu. Kenapa disebut dengan akhirat? Karena tidak ada akhirnya lagi. Gitu. Langsung dia, tidak ada akhirnya lagi. Sementara dunia, kenapa disebut dunia? Karena pendek. Tapi kehidupan kita di akhirat yang panjang itu harus ditentukan oleh kehidupan kita di dunia yang pendek ini. Kalau kita memanfaatkan kehidupan kita yang pendek di sini adalah untuk kebaikan, maka kita nanti di akhirat akan mendapatkan kebaikan. Ibaratnya menanam apa yang kita tanam di dunia ini, itulah yang nanti kita petik di akhirat. Kalau kita nanam itu jengkol, kita nanti panen jengkol. Kira-kira begitu. Kalau kita nanam durian, maka kita akan dapatkan durian. Intinya, kalau kita menanamkan sesuatu yang manis di dunia ini, maka di akhirat nanti kita panen manis. Itu janji Allah Pak. Iya. Tapi siapa yang nanam yang pahit, maka nanti akan mendapatkan sesuatu yang pahit nanti di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengamalkan atau beramal itu kebaikan, maka dia akan nanti mendapatkannya. Karena tidak ada yang tidak dilihat oleh Allah. Dan sebaliknya siapa yang melakukan keburukan atau kejahatan, maka dia akan mendapatkannya itu. Karena tidak ada sedikit pun yang terlewatkan dalam penilaian dan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Oleh karena itu, maka mari kita punya prinsip hidup sekali harus berarti. Ya kan? Sekali. Nggak bisa ada pengulangan. Bahkan dalam umur saja kita nggak ada bisa pengulangan. Betul.
Umur 10 tahun ya 10 tahun kan, nggak bisa diulang lagi. Ketika masih anak-anak nggak bisa lagi, nanti kalau sudah tua ngulang lagi saya mau jadi anak-anak, nggak bisa. Gitu. Oleh karena itu hidup sekali harus berarti. Kalau tidak berarti, maka nanti kita tidak bisa menyesali yang itu bisa diulangi, nggak bisa. Ya, penyesalan yang tiada berarti. Gitu. Baik Pak Ustadz. Nah kita tahu nih bahwa kalau apa yang tadi Pak Ustadz bilang bahwa kalau kita menanam kebaikan nanti di akhirat akan kita dapatkan kebaikan juga tentunya. Nah, terus kalau kita menanam keburukan akan mendapatkan keburukan juga nantinya di akhirat nanti tentunya. Nah kalau manusia ini bebal Pak Ustadz dan udah tahu mengenai hal tersebut. Nah ini kenapa? Apa kira-kira menyebabkan manusia ini menjadi hal seperti itu Pak Ustadz? Iya. Jadi manusia ini memang unik ya. Allah ciptakan beda dengan hewan. Allah ciptakan beda dengan tumbuhan. Allah ciptakan beda dengan batu. Dan nanti ada Allah ciptakan manusia ini beda dengan malaikat. Malaikat itu Allah ciptakan selalu berbuat baik. Tapi tidak ada balasan nanti di akhirat. Itu khusus malaikat? Iya, malaikat. Malaikat itu meskipun berbuat ibadah baik, tidak ada malaikat itu masuk surga. Tidak ada malaikat masuk surga? Tidak ada malaikat itu masuk surga. Yang ada adalah tetap nanti di akhirat malaikat itu jaga neraka atau jaga surga. Gitu. Nah begitu juga dengan binatang. Binatang ini nanti juga di akhirat tidak ada balasan. Andai kan ada balasan hanya sebentar, misalnya disebutkan dalam hadis itu kalau ada kambing numbur kambing yang lainnya itu nanti ya silakan untuk mengkisosnya, untuk membalasnya. Dan kemudian selesai sudah perhitungan. Lalu kemudian binatang-binatang itu jadi tanah. Gitu. Ya kan, nggak ada. Nah untuk batu, untuk tumbuhan tidak ada. Tumbuhan tidak ada balasan, batu tidak ada balasan, air juga tidak ada balasan. Gitu. Kecuali manusia. Ya, kecuali manusia. Dan jin. Dan jin, manusia dan jin yang dapat balasan. Tapi kita nggak usah terlalu banyak bicara tentang jin karena bukan dunia kita. Betul, Mas. Kita dunia kita manusia ya kita berbicara tentang manusia. Meskipun sama, nanti jin itu acuannya sama itu. Baik dan buruk itu acuannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Nabi Muhammad SAW. Tapi manusia, nah disinilah Allah berikan manusia itu alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan kepada manusia itu potensi buruk, ada potensi buruk dan ada potensi baik. Dibekali hal. Ya, dibekali. Maka silakan mau dikembangkan yang buruk atau dikembangkan yang baik. Dan karena itulah manusia layak untuk mendapatkan balasan. Karena manusia punya pilihan, punya pilihan kan, bisa memilih yang baik, bisa memilih yang buruk. Bisa bekerja dengan baik, bisa mencuri. Pilih mana? Mau bekerja dengan baik atau mencuri? Mau menikah dengan baik atau berzina? Ya kan pilihan ini. Mau kuliah atau nongkrong-nongkrong saja di jalan? Dan manusia akan mendapatkan sesuai dengan pilihannya. Di situ dia. Tapi kan balik-balik lagi nih Pak Ustadz, kan manusia tadi dibilang bahwa memilih tentunya untuk melakukan hal kebaikan atau keburukan tentunya. Nah pilihan tersebut ini kan ada pengaruh-pengaruh dari yang namanya syaitan, jin dan lain sebagainya. Nah ini seperti apa? Ruang lingkup dari siklus yang terjadi antara manusia, jin dan lain sebagainya sendiri. Iya, pada dasarnya seperti tadi firman Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang pada diri manusia itu ada potensi untuk jahat, ada potensi untuk baik. Ini di sini. Nah, kemudian nanti ada pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal. Ada pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal itu setan. Setan ini memberikan pengaruh keburukan. Ada juga pengaruh baik, yaitu dari malaikat. Malaikat berpengaruh untuk dorong kepada kebaikan. Maka dalam diri kita akan selalu ada yang dorong untuk berbuat buruk. Ada juga yang dorong untuk berbuat baik. Termasuk dari, nggak usah jauh-jauh setan jin ya. Ya manusia saja kita bergaul dengan sesama manusia. Kan ada kan kawan itu yang dorong untuk berbuat baik. Ada juga kawan yang mendorong untuk berbuat buruk. Nah tinggal kita mau ngikutin mana. Mau ikutin dorongan berbuat baik atau mengikutin dorongan untuk berbuat jahat. Nah di situ balik-balik kita sendiri juga yang nentukan. Ke individual manusia sendiri. Dan nggak usah jauh-jauh kita bahas setan dari jenis jin. Lah dari kalangan manusia saja juga jelas kok.
para pemuda, ya kan, para mahasiswa, pelajar. Nah, kalian ini ngikutin dorongan kawan yang untuk ngajak kepada kebaikan, atau ngikutin dorongan kawan yang mengajak kepada keburukan. Di situ. Jadi ada hadisnya juga ya Pak. Iya, iya. Masya Manusia itu Allah. maka diantaranya tergolong sangat tergantung dengan kawannya. Kalau kamu ingin menilai orang itu baik atau buruk, siapa kawannya dia? Nah, ya kan? Jadi lihat lingkungannya. Lihat kawannya dia. Kalau kawannya itu orang-orang buruk, berarti dia Buruk juga. Tapi kalau kawannya itu orang-orang baik, berarti dia baik. Baik. Gitu. Dan memang ini sangat berpengaruh kawan itu. Baik, Pak Ya. Ustadz. Akan lanjutkan kembali nanti, Ya. kita jadikan terlebih dahulu. Baik pemirsa, tetap bersama kami tentunya di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu.